Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru sekalian. Saya Indriani Pasoro, berasal dari unit kerja SMP Negeri 3 Mori Atas Satap. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saat ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah 1. Memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kata kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat terus atau diwariskan. Yang ketiga, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. 4. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Maka tugas guru adalah berpihak pada murid dengan menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, dan memahami karakter pribadi setiap murid, maka guru mampu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, tidak merasa terikat, dan mereka mampu berinovasi secara mandiri. Dan sebagai seorang guru pastinya, kita harus menjiwai peran kita sebagai seorang pendidik. Bagaimanakah peran guru sebagai pendidik? Menurut Ki Hajar Dewantara, berdasarkan semboyan yang pernah dia sampaikan, peran guru yaitu yang pertama, ingarso sungtolodo, guru harus memberikan teladan. Yang kedua, ingmadya mangunkarsa, guru harus membangkitkan semangat. Dan yang ketiga, tuturi handayani, guru harus mampu memberikan motivasi dan dorongan. Ketika kita sebagai guru telah menjalankan peran kita dengan baik, maka dampak positif yang akan dirasakan oleh murid-murid kita adalah yang pertama, murid akan merasakan merdeka dalam proses pembelajaran. Tugas kita di sini adalah sebagai pamong, menuntun mereka. Yang kedua, murid akan mandiri, aktif, inovatif, dan berkreativitas. Dan yang ketiga, berbudi, pekerti, luhur. Di sekolah saya, di SMP Negeri 3 Mori Atas Satap, ada beberapa jenis kegiatan sekolah yang mendukung pendidikan yang berpihak pada murid. Antara lain yang pertama kegiatan ekstrakurikuler, yang di dalamnya ada kegiatan pramuka, kegiatan olahraga, tari-tarian, dan jenis pengembangan minat dan bakat lainnya. Setiap siswa diberikan kesempatan
untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki. Dan untuk kegiatan pramuka di sekolah kami itu termasuk kegiatan yang wajib untuk diikuti oleh setiap murid. Selanjutnya, kegiatan keagamaan. Kami biasanya merayakan 2 kegiatan keagamaan, yaitu Maulid dan Natal. Ini menunjukkan sikap religius dalam proses pembelajaran di kelas. Saya berupaya untuk membuat proses pembelajaran di kelas yang berpusat kepada murid, sehingga mereka mampu untuk berinovasi, mereka mampu untuk berkreativitas, dan saya sebagai guru, saya bertindak sebagai pamong, menuntun mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, ada pun tantangan yang biasanya kami sering hadapi. Yang pertama, masih banyak rekan guru yang belum memahami arti dari pendidikan yang berpihak pada murid. Guru masih menggunakan metode pengajaran yang berpusat pada guru, yang pada dasarnya mengikat murid. Yang kedua, terkadang sumber daya yang tersedia di kelas seperti waktu, ruang, dan bahan ajar terbatas. Mungkin sulit untuk mengelola pembelajaran yang beragam dari setiap siswa dalam batasan sumber daya ini. Kemudian yang ketiga, motivasi murid dalam mengikuti berbagai proses kegiatan belajar maupun ekstrakurikuler lainnya masih berkurang. Adapun solusi yang kami harapkan dapat memberikan jalan keluar terbaik adalah yang pertama, menciptakan kolaborasi yang baik antara rekan guru dalam memahami proses pendidikan yang berpihak pada murid, aktif mengikuti berbagai macam pelatihan. Yang kedua, menawarkan pilihan yang berbeda dalam hal strategi, materi, dan metode dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap minat dan profil pelajar murid. Guru harus tetap menjadi teladan, memberi semangat, dan menciptakan motivasi. Demikian hasil demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Saya Indriani Pasoro, calon guru penggerak Angkatan 9, bergerak, dan menggerakkan. Mari kita ciptakan pendidikan Indonesia yang merdeka dan berpihak pada murid. Terima kasih.